Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti tahirin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati mali hadzal kitab syar'i wa nafsihi santa jalaluddin abdurrahman as-suyuti jalaluddin abdurrahman al-mahali. Ghafarallahu dhunuba ma wa nafa'ana bi ma syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah qulubana qulubal arifin wa Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita lanjutkan ngaji kita surat Az-Zukhruf surat 43. Kita baca mulai ayat 24 sampai ayat 35. 24 sampai 25 surat Az-Zukhruf surat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala walau ji'tukum bi ayatin ma wajadtum 'alaihi aba'akum qalu inna fantaqamna minhum fanzurna kayfa kana 'aqibatul fasiqin. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bari'un mimma ta'budun illa alladhi khalaqani wa innahu sayahdi wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Bal Bismillahirrahmanirrahim. Qala
awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qala dia berkata lahum pada mereka. Kemarin masih membicarakan tentang orang-orang yang selalu mengikuti tradisi nenek moyangnya, walaupun itu mensekutukan Allah atau mengingkari Allah, maka selalu jawabannya itu jawabannya itu saya mengikuti nenek moyang kami yang seperti ini kita dapati. Maka kami memegang itu, dan itu semua berlaku pada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Maka para nabi itu juga mengatakan awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum ay atattabi'una dzalika. Maksudnya, apakah kalian pada mengikuti hal itu? Walau ji'tukum, walaupun aku datang pada kalian itu bi'ahda, dengan sesuatu yang lebih memberi petunjuk. Mimma wajadtum, mimma dari apa? Mimma dari sesuatu wajadtum yang kalian temukan alaihi aba'akum, yang ada pada diri bapak-bapak kalian itu. Kamu tidak mau nurut itu loh, seandainya saya membawa yang saya bawa ini mesti adalah lebih memberikan petunjuk, lebih bagus, apakah kamu juga tetap akan mengikuti tradisinya nenek moyang kamu? Qalu, mereka mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Inna, sesungguhnya kita ini, bima ursiltum, bima terhadap sesuatu ursiltum yang kalian diutus bihi dengannya itu, kafirun, kami pada menolak. Anta, maksudnya antum ursiltum, kalian diutus itu, anta ya kamu, wa man qablaka, dan orang sebelum kamu. Kami ini memanggil bahasa kasarnya sudah ngambil lah, itu maksudnya. Nah, itulah jawaban dari orang-orang kafir yang itu selalu ada di semua putaran kenabian atau kurun waktu kenabian, bahkan cenderung lebih banyak. Qala ta'ala takhfifan lahum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman takhfifan, dalam rangka menakut-nakuti lahum pada mereka, supaya takut sebetulnya agar mau mengikuti ajaran para rasul, agar hidupnya selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Fantaqamna minhum, fantaqamna, maka kami akan menyiksa minhum, dari mereka, ay al-mukadzibina, yaitu para orang-orang yang pada mendustakan tadi rusuli, pada para rasul qablaka, sebelum kamu. Maka maksudnya kami telah menyiksa atau menyakitkan. Fanzur, maka lihatlah, kaifa kana, atau perhatikanlah, kaifa kana, bagaimana adanya akibatul mukadzibin, akibatnya para pendusta agama itu. Maka kami telah buktikan, ini maksudnya kepada Nabi Muhammad atau pada kita, para orang-orang yang mengajak kebaikan itu, untuk menenangkan diri agar tidak grogi atau tidak imannya tidak lingsir. Kenapa, siapa kita yang salah? Oh tidak, bukan para rasul, bukan kalian para rasul yang salah, tapi memang mereka itu seperti itu. Coba perhatikan itu, situs-situs sejarah kehancuran itulah mereka telah dihancurkan oleh Allah karena ya perilaku mereka itu. Khususnya kalau dalam bekas-bekas kerajaan, kekuasaan-kekuasaan besar itu, mereka mendustakan Allah, yang itu dengan perilaku-perilaku maksiat yang bersifat hati atau yang bersifat ya sosial, yang misalnya tidak rukun dengan keluarganya atau rebutan jabatan, itu yang sering kali
menjadikan semua kerajaan, semua kekuasaan hancur, tidak saling tasamuh, tidak saling toleran, bahkan saling mengkhianati. Selalu atau saling mengkhianati kepada sesama saudara, itulah yang seringkali menjadikan sebabnya kerajaan-kerajaan besar itu hancur. Nah, itu tidak boleh. Itulah yang diajarkan oleh para rasul itu, untuk selalu tolong menolong, untuk selalu bersama-sama ikhlas melaksanakan perbuatan-perbuatan karena Allah yang baik-baik. Wa idh qala Ibrahim li abihi. Wa idh qala, dan maksudnya ukur, ingatkan, bacakan juga atau ingatkan. Idh qala, tatkala waktu itu, qala Ibrahim telah berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan juga kaumnya, innani bari'un mimma ta'budun. Innani, sesungguhnya aku ini bari'un, orang yang melepas tangan, orang melepas diri. Ai bari'un, baro'un, innani baro'un ai bari'un. Maksudnya sama, yaitu orang yang melepaskan diri. Artinya kami tidak bertanggung jawab mimma, dari apa saja ta'buduna yang kalian pada sembah. Illa ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, ay khalaqani. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu sayahdin, akan memberikan hidayah. Ay yursyiduni, maksudnya akan membimbingku lidinihi, untuk agamanya. Maksudnya suatu ketika juga ini perlu diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan dengan bapaknya dan juga dengan kaumnya, Raja Namrud. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak mentauhidkan Allah dan menghindari dari bentuk-bentuk kemusyrikan, menyembah berhala atau yang lain-lain. Wa ja'alaha inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Wa ja'alaha, dan dia telah menjadikannya, menjadikan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah, al-mafhumah, yang bisa dipahami min qoulihi, dari firman-Nya, inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Ini sesungguhnya aku, dhahibun adalah orang yang sedang berjalan, ila rabbi, kepada Tuhanku, sayahdi, dan dia akan memberi petunjuk. Kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimatan suatu dengan suatu kalimat, baqiyatan yang akan tetap, fi aqibihi, di belakangnya, dzurriyyatihi, yaitu anak cucunya. Wala yazalu fihim min may yatawahhadullah. Wala yazalu, maka akan terus-menerus ada, tidak kingsir-kingsir di dalam mereka itu, yaitu dzurriyyahnya Nabi Ibrahim, mayyuwahhidullah, orang yang mengisahkan Allah. La'allahum, mudah-mudahan mereka semuanya, ahlu Makkah, yaitu masyarakat Makkah, yarji'un, pada mau kembali, amma, dari apa saja, hum, yang mereka itu alaihi, padanya, ila dini Ibrahim, kepada agama Ibrahim, abihim, yaitu bapak nenek moyang mereka, bapak moyang mereka. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad ini adalah pelanjut daripada pembawa risalah tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah itu, di mana hanya la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat itulah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kemudian menjadi bapak daripada tauhid, bapaknya para nabi, abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, dan semua keturunannya itu mendapatkan kekuatan kalimat thayyibah ini sampai sekarang. Jadi yang kebanyakan orang-orang, para waliullah,
para kekasih Allah, para ulama-ulama yang amilin, ini semuanya, hampir semuanya 80% adalah mesti dzurriyyatul Ibrahim. Baik itu dari jaringan Bani Israel, yaitu keturunannya Nabi Yakub, atau Bani Ismail, keturunannya Nabi Ismail yang banyak menjadi penganut agama Islam, maupun dari penganut agama Nasrani dan Yahudi. Nah, itu selalu ada saja yang kemudian terus-menerus mendakwahkan kalimat thayyibah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Konsep inilah yang dibawa oleh para dzurriyyahnya Nabi Ibrahim dan dzurriyyahnya. Bal matta'tu haula'i wa aba'u. Bal matta'tu, tetapi matta'tu, saya senang atau saya merasa senang menikmati haula'i, mereka itu semua musyrikin, wa aba'ahum, dan bapak-bapak mereka semuanya. Walam u'ajilahum bil uqubati, walam u'ajilahum, dan aku tidak mempercepat, tidak ingin mempercepat mereka bil uqubati, dengan siksaan. Hatta ja'ahumul haqqu, hatta ja'ahum, sehingga datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran, ayat Al-Qur'an, rasulun mubin, dan utusan yang nyata, ay mudhirun, yang muncul lagu untuk mereka, memunculkan, muzahirun, yang memunculkan, menampakkan lagu untuk mereka, al-ahkam syar'iyyata, hukum-hukum syariat, bahwa dan dia itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya memang Allah Subhanahu wa taala masih menyenangi mereka atau memberikan mereka kesempatan untuk bersenang-senang dengan kehidupan ini, dan Allah tidak langsung menghabiskan mereka sampai batas datangnya Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran Nabi Bani Israel sampai Nabi Isa, dan Nabi Isa ke Nabi Muhammad kosong, itu memang dibiarkan agar mereka masih punya kesempatan untuk menjadi baik sampai datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulun Mubin, utusan yang akan memberikan pencerahan, utusan yang akan memberikan penjelasan tentang agama itu. Nah, ini konsep kenabian, keterikatan kenabian, khususnya nabi-nabi bangsa Semit, nabi-nabi bangsa Asia, yang kecenderungannya adalah peribadatan dan harus diatur dengan tata cara peribadatan. Sedangkan nabi-nabi yang bangsa Arya, yang kebanyakan adalah orang-orang Barat, itu adalah kenubuannya, kenabiannya cenderung pada ilmu pengetahuan, dan karena akhlak mereka kebanyakan sudah lebih tertata. Tetapi mereka kebanyakan para ilmuwan yang mana kebanyakan penataan hidupnya lebih rasional dan lebih bagus, sehingga mereka tidak dituruni nabi-nabi yang bersifat ubudiyah peribadatan itu, sehingga dalam pandangan kita yang tidak beragama, mereka adalah tidak beragama dalam pandangan kita, tetapi mereka kehidupannya sudah tidak ruwet, tertata dengan baik, dan sifat daripada penghambaannya kepada Allah ya kepada kebenaran rasional, bukan kebenaran yang teoritik, tapi bukan kebenaran doktrin, tapi kebenaran teori mereka itu. Wujudnya ya kayak masyarakat Barat yang kebanyakan, yang sekarang tidak pernah kita dengar nabi-nabi dari bangsa Barat itu, yang
sebetulnya ada, tetapi memang karakternya berbeda. Orang-orang yang Barat yang sekarang maju, yang lama, karena itu ya secara zahir tidak beragama, tetapi secara hakikat yang mereka beragamanya seperti itu, yang banyak ya, beragamanya adalah rasional, kehidupan rasio, penataan sosial yang disepakati, sehingga tertib kehidupannya dan tidak mungkin begitu. Di antara hikmahnya bahwa mereka tidak banyak mendapat para rasul karena memang sudah bagus tata kehidupannya. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.